Jumpa lagi, kita bikin nastar, tapi kali ini nastarnya beraroma tradisional ya, kelapa dan juga biji wijen. Aroma santannya, kelapanya dan biji wijennya itu kental banget teman-teman ya. Gak nyangka aku bikin nih jadi juga cookiesnya. Dan ini biasa kita sebut cookies apa ya, kalau pakai wijen ini mirip-mirip onde-onde. Yuk kita sebut aja cookies onde-onde ya teman-teman, setuju? Yuk kita langsung aja bikin resepnya. Di sini aku pakai tepung terigu pro rendah ya, protein rendah. Ini supaya cookiesnya keras, renyah, garing, kita sangrai dulu tepung terigunya 300 gram, lalu ayak. Setelah itu campurkan, ini ada bahan untuk yang bikin gurih-gurihnya ya, apa aja. Ada 40 gram susu bubuk skim, ada juga 20 gram susu bubuk biasa. Kemudian ada creamer ya, creamernya 40 gram. Kemudian ada maizena juga, aku pakai 40 gram. Nanti kalau udah dicampur santan kelapa muda itu mesti butuh 20 gram lagi ya, tapi kita nggak nambahin dari tepung terigunya, kita hanya menambahkan maizena 20 gram lagi. So total maizenanya hampir 60 gram. Dan untuk gula halusnya aku pakai di 100 gram aja, dan butternya hampir 180 gram teman-teman. Ini gula halus 100 gram di mixer dengan butter 180 gram kurang lebih ya. Kita mixer semua sampai pucat, sampai mengembang. Biasanya langsung kita pakai dulu di kecepatan rendah karena dia akan ngebul-ngebul. Kalau mau diaduk dulu juga bisa ya. Kalau di mixer gula halusnya suka terbang-terbang. Ini kita mixer dulu sampai tercampur rata. Lanjut, semua bahan kita aduk-aduk. Setelah diaduk rata, baru kita masukkan ke adonan butter dan gula halus. Setelah itu bisa kita aduk-aduk ya, kita aduk-aduk. Bisa pakai tangan, karena aku kalau pakai tangan itu bisa merasakan kelembaban, apakah masih kering adonannya atau udah cukup atau terlalu lembek. Nah ini bisa kita perkirakan kalau kita aduk pakai tangan. Sementara kita aduk pakai sendok dulu biar semuanya ngecampur secara kasar ya. Nanti pas halus-halusnya kita bisa merasakan kelembabannya. Dan ini ketika kita aduk pakai sendok seolah kayak memang kurang butter ya teman-teman. Aku pakai Royal Crown dan juga pakai Holman, karena Holman terutama ya untuk tambahannya. Ketika kita ngaduk seperti ini kelihatan masih kayak kurang ya. Nah itu aku tambahkan lagi Holman 30 gram, jadi hampir 200 gram kurang 20 ya untuk butternya. Nah ini kita aduk rata dulu. Dan untuk santannya aku pakai santan instan. Teman-teman bisa juga pakai santan fresh, itu hampir 160 ml ya, kurang lebih hampir 160 ml untuk santannya. Ini aku tambahin sedikit lagi santannya, yang fresh teman-teman. Yang fresh maupun yang instan sama aja sih ya. Dan kalau udah dicampur dengan santan mesti dia agak sedikit lunak, lembek sedikit. Nah makanya dari itu aku tambahin kan maizenanya tadi 40 gram ya. Nah aku tambahin lagi 10 gram dulu, 1 sendok makan kurang lebih. Nanti ketika dikasih pasta pandan ya, kita kasih lagi 10 gram atau 1 sendok makan. Jadi total maizenanya hampir 60 gram ya. Kenapa harus pakai maizena lagi? Karena lebih buat si cookiesnya itu kres ya, lebih renyah dibanding kita nambahin lagi terigu. Lebih baik yang maizena aja yang kita tambahin.
Oke, tambahan berikutnya yaitu kelapa muda hampir 100 gram ya, 150 gram deh ya, kelapa muda ya 150 gram. Kita aduk-aduk sampai semuanya kecampur rata, baru setelah itu kita siapkan pasta pandan ya, pasta pandan. Kalau sudah, baru kita siap untuk bentuk-bentuk isi dengan isian nanas, teman-teman. Nah, ini dari rasanya wow, jangan salah ya, pasti udah berasa banget tuh aroma gurih santannya, butternya. Oh ya, jangan lupa kasih garam ya, kasih garam biar lebih enak aja, lebih mantep gitu rasanya. Agak asin manis, asinnya itu dapat dari ya garam, terus gurih dapat dari aroma butter sama kelapa santan juga ya. Kemudian manisnya kita bisa rasakan dari isian nanasnya ini ya, teman-teman. Oke, teman-teman, kita bentuk ya. Ini agak lunak, agak lembek, tapi gak lembek banget ya. Maksudnya karena dia kan mengandung santan ya, beda kalau yang nggak pakai santan. Jadi tambah gampang, tambah cepet gitu ngebentuknya. Dan kita sangrai wijen ya. Kenapa disangrai? Asal ngebul aja biar nggak cepet jamuran juga ya, biar mateng aja gitu teman-teman, toppingnya. Jadi enak ketika dipanggang tuh udah wanginya itu double ya, wangi wijennya itu double gitu, jadi enak banget lah. Oke, asal ngebul aja, jangan lama-lama, pakai api kecil aja. Kalau sudah langsung udah bisa kita baluri ya si cookiesnya itu dengan biji wijen. Oke, jangan khawatir teman-teman, ketika udah di toppingin juga dia warnanya akan bagus gitu ya. Yang penting nyanggrainya nggak kelamaan ya, jangan sampai kecoklatan banget. Untuk pemanggangan ini karena mengandung butter ya, hampir setengahnya lebih ya. Jadi jangan pakai api besar atau api sedang, api kecil ya. Api kecil pertama ya, 5 menit pertama api sangat kecil, naik dikit lah. Nah, nanti gantian rak pertama, kedua, ketiga. Jadi digonta-ganti ya, teman-teman. Jangan ditinggal-tinggal kelamaan. Kita lihat bawah atasnya atau bawahnya yang belum mateng gitu kan. Jadi dipantau terus ya, sering-sering dicek cookiesnya biar semuanya bagus rata. Oke, ini keras banget yang pasti ya. Kalau dari rasa jangan dikira-kira, pokoknya enak banget ini, insya Allah enak ya teman-teman. Silahkan dicoba ya, cookies onde-onde.